Halo penonton setia channel Cerita Momo, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Malam ini, aku kembali lagi untuk menemani kalian dengan sebuah kisah yang akan mengaduk-aduk emosi, menguji kesabaran, dan pastinya membuat kita semua gregetan. Siapkan cemilan dan posisi ternyaman kalian, karena kita akan masuk ke dalam cerita yang luar biasa. Kisah kali ini bercerita tentang seorang istri yang kesabarannya diuji sampai ke batas akhir. Bayangkan, di depan semua orang, suaminya yang seorang manajer sombong tega menyiram dan mempermalukannya habis-habisan, bahkan memotong gajinya. Tidak cukup sampai di situ, sang mertua dan ipar malah tertawa dan bertepuk tangan, seolah menikmati penderitaannya. Tapi anehnya, sang istri hanya tersenyum. Sebuah senyuman misterius yang menyimpan rahasia besar yang akan membalikan keadaan hanya dalam satu hari. Apa yang akan terjadi pada suami, Gundik, dan keluarganya yang sombong itu? Mereka tidak akan pernah menyangka siapa sebenarnya wanita yang mereka hina. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, dukung terus channel Cerita Momo ya, dengan cara klik tombol like, lalu subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari aku. Dan yang paling penting, biar aku makin semangat, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik, hadir. Aku pengen banget sapa kalian satu persatu. Udah siap? Kalau udah, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan dengungan percakapan yang ramai, memenuhi setiap sudut kantin perusahaan yang modern dan megah. Aroma masakan lezat yang menguar dari konter makanan menciptakan suasana jam istirahat yang seharusnya menyenangkan bagi para karyawan. Dinding kaca besar di satu sisi ruangan menyuguhkan pemandangan taman hijau yang asri, sebuah kemewahan di tengah padatnya kota metropolitan. Disinilah para karyawan, dari staf junior hingga manajer level menengah, berbaur untuk sejenak melepaskan penat dari pekerjaan mereka. Di salah satu meja sederhana di sudut ruangan, Maya duduk dengan tenang, menyantap makan siangnya seorang diri. Ia sengaja memilih posisi itu, tempat di mana ia bisa mengamati hiruk-pikuk tanpa harus menjadi pusat perhatian. Penampilannya bersahaja, kemeja katun polos dan rok panjang yang sopan, sangat kontras dengan beberapa wanita di sekitarnya yang mengenakan pakaian bermerek dan riasan tebal. Bagi kebanyakan orang di kantor, Maya hanyalah seorang staf administrasi biasa, pendiam, rajin, dan tidak pernah berbuat ulah. Tidak ada yang tahu bahwa wanita sederhana ini adalah istri dari Doni, salah satu manajer pemasaran yang paling disegani sekaligus paling dibenci di perusahaan. Maya baru saja akan menyuapkan sendok terakhirnya ketika suasana kantin yang semula riuh mendadak sedikit mereda. Semua mata tertuju pada pintu masuk, di mana sesosok pria berjalan dengan langkah angkuh, seolah-olah lantai keramik yang dipijaknya adalah karpet merah yang digelar khusus untuknya. Itulah Doni, suaminya. Dengan setelan mahal yang pas di badan dan sepatu kulit mengilap, ia memancarkan aura arogansi yang begitu kental. Namun, Doni tidak sendirian. Di lengannya, bergantung manja seorang wanita dengan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya. Rina, seorang staf pemasaran yang dikenal semua orang sebagai wanita simpanan Doni. Di belakang mereka, berjalan dua wanita parubaya dengan ekspresi tak kalah sombong. Ibu Sarah, ibu Doni yang selalu memandang rendah Maya, dan Santi, adik Doni yang mulutnya setajam silet. Kehadiran mereka berempat seperti awan hitam yang tiba-tiba menutupi langit cerah di kantin itu. Mereka adalah tamu istimewa Doni hari ini, sengaja diundang untuk pamer kekuasaan. Lihat, Doni, beginikah kantin tempatmu bekerja? Lumayan juga, tapi tentu tidak sekelas restoran bintang 5 langganan kita, ujar Ibu Sarah dengan nada meremehkan, matanya berkeliling menilai setiap sudut. Tentu saja, Bu. Ini kan hanya untuk para karyawan biasa, sahut Doni dengan tawa angkuh. Anggap saja ini tur untuk melihat bagaimana rakyat jelata makan siang. Santi terkikik geli. Benar, Mas. Kasihan ya mereka, setiap hari harus makan di tempat seperti ini. Pandangan Doni menyapu seluruh ruangan, dan tatapannya terkunci pada sosok Maya di sudut. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Ini adalah kesempatan sempurna yang ia tunggu-tunggu. Ia sengaja ingin menunjukkan pada keluarganya dan Rina, betapa tidak bergunanya istrinya itu, bahkan di lingkungan kerja. Maya, panggil Doni dengan suara keras yang membelah keramaian. Seluruh kantin langsung hening.
Semua kepala menoleh ke arah Maya, lalu kembali ke Doni. Maya merasakan puluhan pasang mata menusuknya. Dengan jantung yang mulai berdebar kencang, ia perlahan berdiri dan menatap suaminya. "Kemari kamu," perintah Doni, jarinya menunjuk ke arahnya seolah memanggil seekor anjing. Dengan langkah berat, Maya berjalan mendekati meja mereka. Ia bisa merasakan bisik-bisik di sekelilingnya. Ia melihat tatapan kasihan dari beberapa rekan kerjanya, dan tatapan mengejek dari yang lain. "Ada apa, Mas?" tanya Maya dengan suara pelan setibanya di meja mereka. Doni tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Rina dan berkata, "Sayang, lihatlah wanita ini. Inilah contoh karyawan yang tidak kompeten di divisiku." Rina memandang Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. "Oh, jadi ini istrimu yang sering kamu ceritakan itu, Don? Yang katanya tidak becus kerja? Dilihat dari penampilannya yang kucel begini, aku tidak heran." Tawa Santi meledak. "Sudah kubilangkan, Mas, dari dulu kamu itu salah pilih istri. Harusnya kamu cari yang selevel dengan kita, bukan yang seperti ini." Ibu Sarah ikut menimpali, "Aku sebagai ibu malu punya menantu sepertimu, Maya. Membuat nama baik keluarga tercoreng saja. Tidak bisa dandan, tidak bisa kerja, tidak ada gunanya sama sekali." Hati Maya terasa seperti diremas. Dihina di depan umum oleh suaminya sendiri dan keluarganya, adalah rasa sakit yang luar biasa. Namun, ia berusaha menahan air matanya. Ia tahu, menangis hanya akan memberi mereka kepuasan. "Laporan yang kamu serahkan kemarin, itu isinya sampah semua," bentak Doni, melanjutkan sandiwaranya. "Kamu pikir saya tidak memeriksanya? Angka-angka di dalamnya berantakan. Kamu mau membuat perusahaan rugi. Hah?" Maya mengerutkan kening. "Tapi, Mas, laporan itu sudah kuperiksa berulang kali. Dan kamu sendiri sudah menyetujuinya lewat email pagi tadi. Berani kamu menjawab?" Suara Doni semakin tinggi, menarik perhatian semua orang yang masih tersisa di kantin. "Kamu mau menyalahkan saya sekarang? Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah untung kamu kuberi pekerjaan di sini. Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa." Doni berdiri, amarahnya seolah memuncak. Ia meraih gelas es teh manis yang ada di atas meja, warnanya yang coklat pekat tampak mengancam di tangannya. Maya mundur selangkah, firasatnya buruk. "Orang sepertimu harus diberi pelajaran," desis Doni. "Gajimu kupotong 50%, wanita bodoh tak berguna." Dan dengan gerakan cepat, Doni menyiramkan seluruh isi gelas itu tepat ke kepala Maya. Biur. Cairan dingin dan lengket itu mengguyur rambut, wajah, dan seragam Maya. Tetesan es teh mengalir di pipinya, terasa seperti air mata yang beku. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Kantin yang tadinya masih menyisakan sedikit bisikan, kini senyap total. Semua orang terperangah, menatap tidak percaya pada pemandangan di depan mereka. Lalu, keheningan itu pecah oleh suara tawa yang keras dan melengking. Rina, Ibu Sarah, dan Santi tertawa terbahak-bahak seolah baru saja menyaksikan lelucon paling lucu di dunia. Mereka bahkan bertepuk tangan. "Bagus, Don. Dia pantas mendapatkannya," seru Rina di sela tawanya. "Rasakan itu, wanita sialan," tambah Santi dengan puas. Di tengah penghinaan itu, di bawah tatapan puluhan pasang mata, Maya hanya diam membeku. Rambutnya lepek, bajunya basah kuyup, dan rasa lengket mulai terasa di kulitnya. Ia bisa merasakan harga dirinya diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di saat semua orang mengira ia akan menangis atau lari dengan panik, Maya perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang basah oleh es teh menatap lurus ke arah Doni. Tidak ada air mata di sana. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh, ketenangan yang menakutkan. Lalu, bibirnya perlahan membentuk sebuah senyuman. Bukan senyuman getir atau senyuman kalah. Itu adalah senyuman tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh dengan makna yang tak seorang pun di sana mengerti. Senyuman seseorang yang tahu sebuah rahasia besar. Senyuman seseorang yang sedang menghitung mundur menuju akhir dari sebuah pertunjukan. Dalam hatinya, Maya berbisik, "Nikmatilah kemenanganmu hari ini, Doni. Tertawalah sepuas yang kalian mau.
Karena besok, panggung ini akan menjadi milikku, dan kalian semua hanyalah penonton yang akan menangisi nasib kalian sendiri. Senyuman itu membuat tawa Doni dan keluarganya perlahan mereda. Mereka menatap Maya dengan bingung. Ada sesuatu dalam tatapan dan senyuman Maya yang membuat bulu kuduk mereka meremang, meski mereka tidak tahu apa sebabnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Maya berbalik. Dengan punggung tegap dan langkah yang mantap, ia berjalan keluar dari kantin, meninggalkan jejak basah di lantai dan keheningan yang canggung di belakangnya. Setelah Maya menghilang di balik pintu, Doni berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Lihat, dia bahkan tidak berani melawan, katanya dengan tawa yang dipaksakan. Namun, suasana di kantin sudah terlanjur rusak. Tatapan para karyawan kini bukan lagi kasihan, melainkan penuh dengan kecaman dan rasa jijik yang tertuju pada Doni dan keluarganya. Sementara itu, Maya tidak pergi ke mejanya. Ia berjalan lurus menuju toilet wanita. Di depan cermin besar, ia menatap pantulan dirinya yang acak-acakan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api tekad yang membara. Ia tidak menyeka sisa es teh di wajahnya. Sebaliknya, ia merogoh ponsel dari dalam sakunya. Jari-jarinya yang sedikit gemetar dengan cepat menemukan sebuah nama di kontak. Pak Wijaya. Ia menekan tombol panggil, dan menunggu. Saat panggilan itu tersambung, senyuman di wajahnya kembali muncul, kali ini lebih lebar dan lebih dingin. Halo, Pak Wijaya, sapanya dengan suara yang tenang namun mematikan. Waktunya telah tiba. Jalankan rencana kita. Pintu toilet berdebum pelan di belakang Maya, mengisolasinya dari dunia luar yang baru saja menjadi panggung penghinaannya. Di dalam bilik yang steril dan sunyi itu, satu-satunya suara adalah deru samar ventilasi dan detak jantungnya sendiri yang kini mulai tenang, berirama dengan tempo yang dingin dan terkendali. Ia masih memegang ponselnya, menempelkannya di telinga dengan jemari yang tidak lagi gemetar. Di seberang sana, suara berat dan penuh hormat milik Pak Wijaya terdengar, syarat dengan kekhawatiran. Ibu Maya, apa Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar keributan yang terjadi di kantin. Beberapa manajer melapor pada saya. Ucap Pak Wijaya, nadanya profesional namun tidak bisa menyembunyikan keprihatinan yang tulus. Maya menatap pantulan dirinya di pintu bilik yang mengilap. Wajahnya masih berlepotan es teh, rambutnya lengket dan tak beraturan. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia adalah wanita yang hancur dan kalah. Tapi sorot matanya menceritakan kisah yang berbeda. Saya baik-baik saja, Pak Wijaya, jawab Maya, suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Justru, saya tidak pernah merasa lebih baik. Sandiwara ini sudah cukup. Saya sudah muak. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Wijaya, seorang direktur bijaksana berusia akhir 50-an yang telah mengabdi pada keluarga Maya selama puluhan tahun, mengerti sepenuhnya arti dari kalimat itu. Saya mengerti, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Jalankan semua yang sudah kita rencanakan selama 6 bulan terakhir. Perintah Maya, nadanya setajam baja. Besok pagi, saya mau semuanya selesai. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi penundaan. Tim hukum, tim aset, dan HRD. Pastikan mereka semua bergerak serentak tepat pukul 9 pagi. Baik, Bu, jawab Pak Wijaya tanpa ragu. Semua dokumen sudah berada di tangan saya. Surat pemecatan untuk manajer Doni, Rina, dan Santi sudah saya siapkan dengan alasan pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan wewenang. Tim hukum juga sudah siap dengan perintah penarikan aset perusahaan. Semuanya akan berjalan sesuai perintah Ibu. Bagus, kata Maya. Pastikan tidak ada satu barang pun yang tersisa di rumah itu. Mobil, perabotan, bahkan lukisan di dinding. Semua itu dibeli dengan fasilitas perusahaan yang disalahgunakannya. Saya mau mereka tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badan mereka. Siap dilaksanakan, Bu, tegas Pak Wijaya. Setelah ini, apa Ibu akan langsung pulang? Iya. Saya tidak akan kembali ke meja saya. Anggap saja hari ini adalah hari kerja terakhir bagi staf administrasi bernama Maya, pungkasnya sebelum menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, Maya menyimpan ponselnya dan membuka keran wastafel. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, membersihkan sisa-sisa es teh yang lengket.
Setiap usapan terasa seperti sedang menghapus jejak kelemahan dan kepasifan yang selama ini ia tampilkan. Ini bukan hanya membersihkan wajah, ini adalah ritual untuk menyucikan diri dari kepura-puraan. Selesai membersihkan diri seadanya, ia tidak repot-repot mengeringkan rambutnya. Dengan kepala basah dan baju yang masih lembab, ia melangkah keluar dari toilet. Ia berjalan melewati koridor kantor dengan kepala tegak. Bisikan-bisikan langsung terdengar saat ia lewat, tatapan-tatapan menusuknya dari segala arah. Tapi Maya tidak peduli. Ia berjalan lurus menuju lift, mengabaikan semua drama di sekelilingnya. Baginya, mereka semua hanyalah penonton yang akan segera menyaksikan babak utama dari pertunjukannya. Perjalanan pulangnya terasa seperti melintasi lorong waktu. Duduk di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan kota, Maya membiarkan pikirannya melayang, membuka kembali lembaran-lembaran masa lalu yang telah membawanya ke titik ini. Ia teringat saat pertama kali bertemu Doni 5 tahun lalu. Doni saat itu adalah seorang pemuda ambisius yang baru dipromosikan, penuh dengan ide cemerlang dan pesona yang memikat. Maya, yang saat itu baru saja mewarisi kerajaan bisnis ayahnya, merasa lelah dengan dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang-orang mendekatinya hanya karena hartanya. Ia mendambakan cinta yang tulus. Maka, ia pun memulai sebuah eksperimen nekat, menyembunyikan identitas aslinya. Ia melamar kerja di perusahaannya sendiri dengan ijazah aslinya, menempati posisi staf biasa, hanya untuk bisa merasakan kehidupan normal dan mungkin menemukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Doni tampak seperti jawaban atas doanya. Awalnya, hubungan mereka terasa begitu indah. Doni memperlakukannya seperti seorang ratu, meskipun ia hanya seorang gadis biasa. Namun, perlahan tapi pasti, racun dari keluarganya mulai merasuki pikiran Doni. Ibu Sarah yang materialistis tidak pernah berhenti mengeluh tentang status sosial Maya yang dianggapnya rendah. Santi, dengan lidahnya yang tajam, selalu menemukan cara untuk merendahkan Maya di setiap pertemuan keluarga. Tekanan itu mengubah Doni. Ambisinya yang dulu positif berubah menjadi keserakahan. Ia mulai memandang Maya sebagai beban. Puncaknya adalah ketika ia memulai perselingkuhannya dengan Rina, wanita yang dianggapnya lebih sepadan untuk mendampingi seorang manajer sukses sepertinya. Maya tahu tentang perselingkuhan itu sejak lama. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, mendengar bisik-bisik dari karyawan lain, dan menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Setiap penghinaan, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, Maya telan dalam diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang mengumpulkan bukti, menyusun rencana, dan menunggu saat yang tepat. Dan hari ini, di kantin itu, Doni telah memberikan momen yang sempurna. Penghinaan di depan publik adalah pelanggaran terakhir yang tidak bisa lagi ia tolerir. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah yang tampak anonim dari luar. Ini bukan rumah yang ia tinggali bersama Doni. Ini adalah sanktuarinya, benteng pertahanannya yang tak seorang pun tahu, bahkan suaminya sendiri. Ia membayar taksi dan melangkah masuk ke lobi yang sepi dan elegan. Di dalam unit penthouse-nya yang luas, suasana tenang dan mewah menyambutnya. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Perabotannya minimalis namun berkelas, menunjukkan selera tinggi pemiliknya. Inilah diri Maya yang sebenarnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah melucuti seragam kerja yang lembab dan bernoda itu, melemparkannya ke keranjang cucian seolah membuang masa lalu yang kotor. Ia berdiri lama di bawah pancuran air hangat, membiarkan setiap tetesnya menghanyutkan sisa-sisa rasa sakit dan penghinaan. Saat ia melangkah keluar dari kamar mandi dengan balutan jubah sutra yang lembut, ia merasa seperti terlahir kembali. Ia duduk di depan laptopnya yang canggih. Layar menyala, menampilkan bukan hanya email biasa, melainkan dashboard analitik performa perusahaan, pergerakan saham, dan laporan keuangan real-time. Dengan beberapa klik, ia bisa melihat setiap transaksi dan keputusan yang terjadi di kerajaannya. Selama ini, ia memimpin dari balik bayang-bayang, dengan Pak Wijaya sebagai tangan kanannya di depan layar. Jarinya menari di atas keyboard, mengirimkan beberapa email instruksi. Satu untuk tim hukumnya, mengonfirmasi eksekusi surat gugatan cerai pada jam 10 pagi besok. Satu untuk bankir pribadinya, memberikan otorisasi untuk membekukan semua rekening bersama, dan menarik semua akses finansial Doni. Terakhir,
Satu untuk kepala tim keamanan, memberikan denah rumah dan titik-titik aset yang harus diamankan. Setiap kalimatnya ringkas, tegas, dan tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Di belahan kota lain, Doni dan rombongannya sedang merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran steak termahal. Mereka tertawa, bersulang dengan gelas anggur mahal, dan terus-menerus menjadikan Maya sebagai bahan lelucon. Kalian harusnya lihat wajahnya tadi. Pucat pasi seperti mayat hidup, seru Doni sambil terbahak. Dia akhirnya tahu siapa penguasa di sini. Aku sudah tidak sabar menyingkirkannya dari rumahmu, sayang, sahut Rina sambil menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Aku akan mendekorasi ulang kamarnya menjadi walk-in closet untuk koleksi tasku. Ibu Sarah mengangguk setuju. Bagus. Ceraikan saja perempuan tak berguna itu secepatnya, Nak. Nanti kita tuntut semua tabungannya. Lumayan untuk menambah uang belanja ibu. Mereka semua tertawa riang, buta oleh kesombongan dan tidak menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas bom waktu yang siap meledak. Kembali di apartemennya, Maya telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia berjalan ke arah jendela raksasa, menatap gemerlap lampu kota yang terhampar di bawahnya seperti permadani bintang. Pemandangan itu, kerajaannya, kini akan ia pimpin secara langsung. Ponselnya di atas meja bergetar, menampilkan sebuah pesan masuk dari Pak Wijaya. Semua siap, Bu. Fajar besok akan menjadi fajar yang baru. Maya membaca pesan itu. Bibirnya kembali menyunggingkan senyuman tipis. Senyuman yang sama seperti yang ia tunjukkan di kantin tadi siang. Namun kali ini, tidak ada lagi luka di baliknya. Yang ada hanyalah kekuatan, pembalasan, dan janji akan sebuah awal yang baru. Badai akan datang saat matahari terbit, dan ia adalah penguasanya. Malam turun di ibu kota, menggantikan terik matahari dengan gemerlap lampu neon yang tak berujung. Di salah satu restoran paling eksklusif di puncak gedung pencakar langit, di mana hanya kaum elit yang mampu memesan meja, Doni dan rombongannya tengah merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan mutlak. Denting gelas kristal berisi anggur merah mahal, menjadi musik pengiring tawa mereka yang angkuh, memantul di antara jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota di bawahnya. Doni bersandar di kursinya yang empuk, senyum puas tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti seorang raja di puncak dunianya. Insiden di kantin tadi siang telah memberinya suntikan adrenalin kekuasaan yang memabukkan. Ia berhasil, di depan semua bawahannya, menunjukkan siapa yang berkuasa dan menempatkan istrinya yang tidak berguna, itu di tempat yang semestinya. Aku bilang juga apa, kata Doni, memulai percakapan dengan nada sombong. Wanita seperti Maya itu hanya perlu sedikit dikejutkan agar sadar diri. Kalian lihat sendiri kan bagaimana dia tadi? Diam 1000 bahasa, tidak berani melawan sedikit pun. Akhirnya dia tahu siapa pemimpin dalam rumah tangga ini. Rina, yang duduk di sampingnya, tertawa manja sambil mengusap lengan Doni. Kamu hebat sekali, sayang. Tegas dan berwibawa. Itulah kenapa aku cinta padamu. Semua karyawan di kantor pasti akan semakin segan padamu besok. Mereka lihat sendiri, bahkan istrimu saja bisa kamu buat tak berdaya. Tentu saja. Timpal Ibu Sarah sambil memotong steak wagyu di piringnya dengan penuh semangat. Anakku memang harus begitu. Laki-laki itu harus jadi pemimpin. Jangan mau diinjak-injak istri. Ibu bangga padamu, Don. Kamu sudah benar-benar mempermalukan perempuan miskin itu. Rasakan akibatnya karena sudah berani menjadi bagian dari keluarga kita. Santi, yang sedang sibuk mengambil foto selfie dengan latar belakang pemandangan kota, ikut menambahkan, yang paling lucu itu ekspresinya saat disiram es teh. Bu, melongo seperti kerbau dicucuk hidungnya. Hahaha. Dan senyumannya itu, astaga, aneh sekali. Mungkin otaknya sedikit korslet karena kaget. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, kembali mengenang setiap detail penghinaan yang mereka timpakan pada Maya. Mereka membedah setiap ekspresi, setiap gerakan, dan setiap keheningan Maya, lalu menafsirkannya sebagai tanda kekalahan dan kehancuran mental. Mereka merasa begitu superior, begitu tak tersentuh. Soal senyumannya itu, kata Doni, melambaikan tangannya dengan acuh. Jangan dipikirkan. Itu senyuman orang yang sudah putus asa. Dia tahu dia tidak punya apa-apa lagi. Karirnya di tanganku,
hidupnya bergantung padaku. Dia tersenyum karena sudah pasrah menerima nasibnya yang sial. Baguslah kalau dia sudah pasrah, sahut Ibu Sarah dengan mata berbinar licik. Jadi proses perceraiannya nanti akan lebih mudah. Kamu harus segera mengurusnya, Don. Jangan ditunda-tunda lagi. Setelah itu, kamu bisa segera menikahi Rina. Rina ini baru menantu yang sepadan untuk ibu. Rina tersipu malu, namun matanya bersinar penuh kemenangan. Benar, sayang. Kita harus segera menikah. Aku sudah punya rancangan untuk pernikahan kita. Harus diadakan di hotel termewah. Undang semua pejabat dan rekan bisnismu. Biar semua orang tahu siapa istri seorang Doni yang sebenarnya. Dan rumah itu, lanjut Rina lagi, semangatnya semakin membara. Setelah perempuan itu pergi, aku mau renovasi total. Semua barang-barangnya yang murah dan kampungan itu harus dibuang. Aku mau interior desainer terbaik untuk mengubahnya menjadi istana kita. Doni mengangguk-angguk setuju, egonya membengkak setinggi gedung tempat mereka berada. Tentu saja, sayang. Apapun yang kamu mau, uang bukan masalah. Ia kemudian menoleh pada ibunya, soal cerai, ibu tenang saja. Aku akan pastikan Maya menandatangani suratnya tanpa mendapatkan sepeser pun. Justru, kita yang harus menuntut ganti rugi darinya. Ganti rugi karena sudah membuang-buang waktuku selama 5 tahun ini. Ide itu disambut gembira oleh Ibu Sarah dan Santi. Ide bagus, seru Ibu Sarah. Pasti dia punya sedikit tabungan dari gajinya selama ini. Kita kuras semuanya sampai habis. Biar dia kembali jadi gembel seperti sebelum bertemu denganmu. Setuju. Dan jangan lupa, Mas, tambah Santi. Setelah semua ini beres, aku minta posisi yang lebih baik di kantor. Asisten manajer. Mungkin? Tidak adil kalau aku terus-terusan jadi staf biasa, sementara kakakku seorang manajer hebat. Gampang. Semua bisa diatur. Jawab Doni dengan entengnya, seolah perusahaan itu adalah milik pribadinya. Malam itu, mereka membangun istana impian mereka di atas penderitaan Maya. Mereka merencanakan masa depan yang gemilang, membagi-bagi harta yang bukan milik mereka, dan menetapkan takdir orang lain sesuai kehendak mereka sendiri. Mereka memesan botol anggur kedua, lalu ketiga. Tawa mereka semakin keras, percakapan mereka semakin liar. Mereka buta dan tuli oleh kesombongan, tidak menyadari bahwa di luar gelembung kemewahan mereka, takdir sedang menulis ulang naskah drama kehidupan mereka dengan tinta hitam pekat. Ketika tagihan datang, jumlahnya fantastis, cukup untuk membayar sewa rumah sederhana selama setahun. Tanpa berkedip, Doni mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam dari dompetnya dan menyerahkannya pada pelayan dengan angkuh. Kartu kredit itu adalah kartu tambahan, terhubung ke rekening utama yang tidak pernah ia pedulikan siapa pemilik sebenarnya. Baginya, itu adalah simbol status, bukti kesuksesannya. Perjalanan pulang di dalam mobil mewah terasa riuh. Dengan efek alkohol yang mulai terasa, mereka menyanyikan lagu-lagu dengan sumbang, terus menertawakan Maya dan merencanakan hari esok yang cerah. Besok pagi, aku akan melempar surat peringatan pemotongan gaji itu tepat di mejanya, kata Doni. Biar semua orang lihat. Aku mau dia benar-benar menderita di kantor. Aku tidak sabar melihat wajahnya, pekik Rina gembira. Saat mobil memasuki kompleks perumahan mewah mereka, suasana kemenangan semakin terasa. Rumah besar 2 lantai itu berdiri megah di bawah cahaya lampu taman, tampak seperti monumen keberhasilan Doni. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa status mereka di rumah itu hanyalah sebagai peminjam fasilitas. Mereka masuk ke dalam rumah yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Maya. Pasti dia mengurung diri di kamar, menangis seperti bayi, ejek Santi. Doni tersenyum sinis. Ia berjalan menaiki tangga menuju kamar yang biasa ditempati Maya. Pintu kamar itu tertutup rapat. Ia tidak repot-repot mengetuk. Ia hanya menempelkan bibirnya di daun pintu dan berbisik dengan nada penuh racun. Menangislah sepuasmu malam ini, wanita gagal. Nikmati sisa waktumu di istana ini. Karena sebentar lagi, kau akan kutendang keluar dari sini dan kembali ke tempat sampah asalmu. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, ia tertawa pelan dan berbalik, melangkah menuju kamarnya sendiri di mana Rina sudah menunggunya. Malam itu, Doni, Rina, Ibu Sarah,
dan Santi tertidur dengan lelap. Tidur mereka nyenyak, dihiasi mimpi-mimpi indah tentang kekayaan, kekuasaan, dan masa depan yang cemerlang. Mereka terbuai dalam kemenangan palsu, tidak mendengar suara detak jam di dinding yang tanpa ampun terus bergerak maju, menghitung mundur sisa-sisa waktu kemewahan mereka menuju fajar penghakiman yang akan segera tiba. Fajar merekah di ufuk timur, mengirimkan berkas-berkas cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela besar di rumah mewah itu. Namun, keindahan pagi itu sama sekali tidak terserap oleh para penghuninya yang tengah terjaga dengan semangat yang meluap-luap. Di ruang makan yang megah, aroma kopi dan roti panggang berbaur dengan aura kemenangan yang pekat. Ibu Sarah dan Santi sudah duduk di meja makan, berceloteh riang sambil merencanakan hari belanja mereka. Tak lama kemudian, Doni dan Rina turun dari lantai atas, berjalan beriringan dengan mesra. Doni telah mengenakan setelan kerja terbaiknya, sementara Rina memakai gaun kantor yang elegan dan mahal. Mereka tampak seperti pasangan penguasa, siap untuk menaklukkan dunia, atau setidaknya, kantor mereka. Selamat pagi, calon menantu kesayangan ibu. Sapa Ibu Sarah dengan senyum lebar saat melihat Rina. Nada suaranya begitu manis, sangat kontras dengan nada ketus yang biasa ia gunakan pada Maya. Pagi juga, Bu, Mbak Santi, balas Rina dengan senyum kemenangan. Ia duduk di samping Doni dan meraih secangkir kopi. Aku tidak sabar untuk ke kantor hari ini. Ingin sekali melihat wajah melas Maya saat menerima surat pemotongan gaji dari Doni. Doni tertawa terbahak-bahak. Oh, tentu saja. Suratnya sudah kusiapkan di tasku. Aku akan memberikannya tepat saat briefing pagi nanti, di depan semua anggota tim. Biar dia semakin terhina dan tidak punya muka lagi untuk bekerja di sana. Harus. Biar semua orang tahu akibatnya jika berani macam-macam dengan keluarga kita, tambah Santi dengan penuh semangat. Setelah itu, Mas, jangan lupa bicarakan promosiku pada Pak Wijaya, ya? Sarapan pagi itu terasa seperti perjamuan sebelum perang yang sudah pasti mereka menangkan. Mereka melahap makanan mereka dengan nafsu, diselingi tawa dan rencana-rencana kejam, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah domba-domba yang sedang menikmati hidangan terakhir sebelum dibawa ke pembantaian. Mereka memutuskan untuk berangkat bersama ke kantor menggunakan mobil sedan mewah milik perusahaan, seolah ingin memamerkan kekompakan dan status superior mereka. Sepanjang perjalanan, atmosfer di dalam mobil begitu riuh. Doni menyetir dengan satu tangan sambil sesekali merangkul Rina, sementara Ibu Sarah dan Santi di kursi belakang sibuk bergosip dan menertawakan nasib Maya. Setibanya di gedung perkantoran yang menjulang tinggi, mereka melangkah keluar dari mobil dengan penuh percaya diri. Namun, saat mereka memasuki lobi utama yang ramai, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, beberapa karyawan junior akan menyapa Doni dengan takut-takut, atau setidaknya menundukkan kepala. Pagi ini, sapaan itu terasa hambar. Para karyawan yang berpapasan dengan mereka hanya mengangguk singkat, dan di mata mereka tersirat sesuatu yang aneh. Bukan lagi ketakutan, melainkan campuran antara kasihan dan rasa ingin tahu yang ganjil. Bisikan-bisikan yang biasanya terdengar langsung berhenti saat mereka lewat, namun kembali terdengar lebih kencang begitu mereka menjauh. Kenapa semua orang hari ini aneh sekali? Bisik Santi pada ibunya. Mungkin mereka semua iri melihat kekompakan kita, jawab Ibu Sarah dengan angkuh, menolak untuk mengakui adanya kejanggalan. Doni, yang egonya setinggi langit, juga merasakan atmosfer aneh itu namun memilih untuk mengabaikannya. Mereka hanya para bawahan yang takut. Biarkan saja, gumamnya pada Rina. Keanehan itu berlanjut saat mereka tiba di lantai divisi pemasaran. Suasana yang biasanya sudah ramai dengan aktivitas kerja, pagi itu terasa begitu senyap dan tegang. Beberapa karyawan terlihat berkumpul di sudut-sudut ruangan, berbisik serius. Namun begitu melihat kedatangan Doni, Rina, dan Santi, mereka semua langsung bubar dan kembali ke meja masing-masing, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Keheningan yang tercipta terasa tidak wajar, seperti keheningan sebelum badai datang. Kerja. Jangan berkumpul dan bergosip saja. Apa kalian semua tidak punya pekerjaan? Bentak Doni, mencoba menegaskan kembali otoritasnya. Para karyawan hanya mengangguk patuh, namun tidak ada raut ketakutan di wajah mereka. Doni merasa sedikit kesal, tapi ia kembali melangkah menuju ruangannya yang luas di sudut. Rina mengikutinya masuk,
sementara Santi berjalan menuju kubikelnya dengan dagu terangkat. Di dalam ruangannya, Doni melempar tas kerjanya ke atas sofa. Dasar karyawan tidak berguna. Diberi hati malah minta jantung, gerutunya. Ia kemudian duduk di kursi kebesarannya dan menyalakan komputer. Anehnya, setelah memasukkan kata sandi, layar komputernya menampilkan tulisan merah tebal, "Akses denied." Sial, ada apa lagi dengan sistem IT ini? Umpat Doni. Ia mencoba memasukkan kata sandinya lagi, lebih hati-hati. Hasilnya tetap sama. Dengan kesal, ia mengangkat gagang telepon untuk menghubungi departemen IT. Namun, tidak ada nada sambung. Teleponnya mati. Di saat yang bersamaan, di luar ruangan, Santi juga mengalami hal serupa. Ia tidak bisa masuk ke dalam sistem komputernya. Kartu aksesnya juga tidak berfungsi saat ia mencoba membuka pintu ruang arsip. Rasa kesal mulai bercampur dengan firasat yang tidak enak. "Sayang, teleponmu mati?" tanya Rina yang baru saja mencoba menelepon salon dari meja Doni. "Iya. Komputerku juga tidak bisa login," jawab Doni dengan dahi berkerut. "Ada yang tidak beres hari ini." Tepat saat itu, ponsel pribadi mereka bertiga bergetar hampir bersamaan. Sebuah notifikasi email masuk. Bukan dari server perusahaan, melainkan dari akun pribadi mereka. Pengirimnya adalah sekretaris direktur utama. Isinya singkat, formal, dan dingin. "Yetha. Bapak Doni, Ibu Rina, Ibu Santi. Anda diminta untuk segera menghadap direktur utama, Bapak Wijaya, di ruangannya di lantai 30 pada pukul 9 tepat. Terima kasih." Mereka saling berpandangan. Panggilan dari direktur utama di pagi hari seperti ini sangat tidak biasa. Apalagi mereka dipanggil bersamaan. Namun, arogansi Doni dengan cepat mengambil alih. Wajahnya yang semula tegang berubah menjadi cerah. "Hahaha, sudah kuduga," serunya. "Pak Wijaya pasti sudah mendengar kinerjaku yang cemerlang. Ini pasti panggilan untuk promosi. Dia pasti mau menawariku posisi direktur pemasaran." Rina langsung tersenyum lebar. "Benarkah, sayang? Wah, selamat. Dan mungkin ini juga ada hubungannya dengan promosi Santi." Kecemasan mereka langsung sirna, digantikan oleh euforia. Mereka merapikan kembali penampilan mereka, bersiap untuk menerima kabar baik. Mereka berjalan keluar dari ruangan Doni dengan langkah yang lebih angkuh dari sebelumnya, menuju lift eksekutif yang akan membawa mereka ke lantai 30. Sepanjang perjalanan menuju ruang direktur, tatapan aneh dan bisikan-bisikan itu semakin menjadi. Para manajer senior yang mereka temui di koridor, hanya memberikan senyum tipis yang sulit diartikan sebelum cepat-cepat berlalu. Atmosfer di lantai eksekutif terasa lebih dingin dan mencekam. Udara seolah syarat dengan rahasia yang semua orang tahu, kecuali mereka bertiga. Setibanya di depan ruangan Pak Wijaya yang megah, mereka disambut oleh sekretarisnya, seorang wanita parubaya yang terkenal tegas dan profesional. "Selamat pagi. Bapak Wijaya sudah menunggu. Beliau akan menemui Anda satu persatu," kata sekretaris itu dengan wajah datar. Ia kemudian melihat ke arah Santi. "Ibu Santi, silakan masuk terlebih dahulu." Doni langsung memprotes. "Tunggu dulu. Apa maksudnya ini? Saya manajernya, saya yang seharusnya masuk pertama." Sekretaris itu menatap Doni dengan tatapan dingin. "Saya hanya menjalankan instruksi dari Bapak Direktur. Silakan tunggu giliran Anda." Rasa kesal dan bingung kembali menyelimuti Doni. Ini adalah sebuah penghinaan. Mengapa adiknya yang seorang staf biasa dipanggil lebih dulu? Santi, dengan wajah sedikit gugup, melangkah masuk ke dalam ruangan berpintu kayu jati yang besar itu. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Doni, Rina, dan Ibu Sarah, yang tadi memaksa ikut ke lantai atas, menunggu di luar. 5 menit terasa seperti 1 jam. Tidak ada suara apapun dari dalam ruangan. Doni mondar-mandir dengan gelisah, sementara Rina mencoba menenangkannya, meskipun ia sendiri mulai merasa cemas. Lalu, pintu itu terbuka. Santi melangkah keluar, namun ia bukan lagi Santi yang angkuh seperti beberapa menit yang lalu. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Matanya kosong menatap lurus ke depan, dan kedua tangannya gemetar hebat. Di tangannya yang terkepal,
tergenggam sebuah amplop putih. Ia berjalan melewati mereka bertiga seperti robot, seolah tidak mengenali mereka lagi. "Santi, ada apa? Apa kata Pak Wijaya?" tanya Ibu Sarah panik sambil mengguncang lengan anaknya. Santi tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan dengan tatapan kosong, air mata mulai mengalir di pipinya tanpa suara. Sebelum Doni dan Rina sempat mencerna apa yang terjadi, sekretaris itu kembali bersuara dengan nada yang sama datarnya. "Ibu Rina, sekarang giliran Anda." Rina membeku di tempatnya. Melihat kondisi Santi, semua pikiran tentang bonus dan pujian langsung menguap. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk yang paling gelap kini merayap di benaknya. Ia menatap Doni dengan mata memohon, seolah meminta pertolongan. Tapi Doni sendiri hanya bisa menatapnya dengan wajah bingung dan cemas. Pagi yang mereka kira akan menjadi panggung kemenangan, kini perlahan berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Rina melangkah masuk ke dalam ruangan direktur utama dengan lutut yang terasa lemas. Pintu kayu yang berat itu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang seolah mengunci nasibnya. Di dalam, ruangan itu terasa dingin dan begitu luas. Sebuah meja mahoni raksasa mendominasi ruangan, dan di baliknya, duduklah Pak Wijaya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun matanya yang tajam menatap Rina seolah bisa menembus semua kepura-puraan yang selama ini ia bangun. "Selamat pagi, Pak," sapa Rina, suaranya bergetar. Ia berusaha tersenyum, namun yang terbentuk hanyalah sebuah seringai kaku yang menyedihkan. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Wijaya tidak membalas basa-basinya. Ia hanya menunjuk ke kursi di depan mejanya dengan gerakan dagu. "Duduk." Perintah singkat itu membuat Rina semakin ciut. Dengan patuh, ia duduk di tepi kursi, tubuhnya tegang seperti senar gitar. Firasat buruk yang tadi hanya merayap, kini telah mencengkeram jantungnya erat-erat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wijaya mendorong sebuah amplop putih yang tersegel ke seberang meja. Amplop itu berhenti tepat di hadapan Rina. "Silakan dibaca, Bu Rina," kata Pak Wijaya dengan nada datar yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Tangan Rina gemetar saat meraih amplop itu. Segelnya terasa alot, seolah menolak untuk dibuka. Dengan napas tertahan, ia berhasil merobeknya dan mengeluarkan selembar kertas berkop resmi perusahaan. Matanya dengan cepat memindai baris-baris kalimat di dalamnya. Berdasarkan evaluasi Komite Etik dan Audit Internal, ditemukan adanya pelanggaran kode etik berat, persekongkolan yang merugikan citra perusahaan, memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan saudari Rina efektif segera. Setiap kata terasa seperti hantaman palu di kepalanya. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Ini tidak mungkin. Ini pasti sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. "Tidak. Ini pasti ada kesalahan, Pak," seru Rina, suaranya naik 1 oktav. Ia menatap Pak Wijaya dengan putus asa. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kinerja saya selalu baik. Ini tidak adil." Pak Wijaya menatapnya dengan dingin. "Keputusan ini sudah final dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Perusahaan tidak bisa menoleransi perilaku yang Anda tunjukkan." Panik, Rina mencoba memainkan kartu terakhirnya. "Pak, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Saya adalah calon istri manajer Doni. Dia adalah manajer andalan di perusahaan ini. Dia tidak akan terima dengan keputusan ini." Sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat tersungging di bibir Pak Wijaya. Posisi Bapak Doni di perusahaan ini sama sekali tidak relevan dengan pelanggaran yang telah Anda lakukan. Keputusan ini menyangkut Anda sebagai individu. Ia kemudian sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. "Sekarang, jika sudah selesai, silakan keluar. 2 orang petugas keamanan akan mengantar Anda ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi. Anda diberi waktu 15 menit. Harapan terakhir Rina hancur berkeping-keping. Nama Doni yang selama ini menjadi tamengnya ternyata tidak berguna sama sekali. Kepalanya terasa kosong. Ia mencoba untuk memprotes lagi, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dengan lemas, ia berdiri, membiarkan surat pemecatan itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Ia berjalan keluar dari ruangan itu seperti zombie, tatapannya kosong, sama persis seperti Santi beberapa saat yang lalu. Di luar, Doni dan Ibu Sarah langsung mengerubunginya. "Ada apa,
Rina? Apa yang terjadi? Tanya Doni dengan nada panik yang tak bisa disembunyikan. Rina hanya menggeleng pelan, air matanya mulai berlinang. Ia tidak mampu berkata-kata. Melihat kondisi Rina yang sama hancurnya dengan Santi, kepanikan Doni berubah menjadi amarah. Arogansinya kembali mengambil alih, menutupi rasa takutnya. Ini pasti ulah Pak Wijaya yang iri dengan kesuksesannya. Ia harus meluruskan masalah ini. Bapak Doni, sekarang giliran Anda. Suara sekretaris itu terdengar seperti lonceng kematian. Dengan rahang mengeras, Doni melangkah masuk, membanting pintu sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Pak Wijaya, bisa Anda jelaskan apa yang terjadi di sini? Serunya tanpa menunggu dipersilakan duduk. Kenapa Anda memecat staf saya dan calon istri saya tanpa alasan yang jelas? Anda pikir siapa Anda? Pak Wijaya berdiri dari kursinya. Posturnya yang tinggi dan tenang justru membuatnya tampak lebih mengintimidasi. Saya adalah direktur utama perusahaan ini, Doni. Dan saya sedang menjalankan tugas saya, jawabnya dengan suara yang dalam dan dingin. Ia berjalan pelan mengitari mejanya, berhenti beberapa langkah di depan Doni. Dan tugas saya hari ini, lanjutnya, menatap lurus ke mata Doni, adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Kata, dipecat, itu menghantam Doni seperti sebuah bogem mentah. Untuk sesaat, ia tidak bisa bernapas. Apa? Dipecat? Anda pasti sudah gila. Saya manajer paling berprestasi di sini. Proyek restrukturisasi digital, kampanye pemasaran global, semua itu sukses besar di tangan saya. Anda tidak punya dasar untuk memecat saya. Oh, kami punya banyak sekali dasar, balas Pak Wijaya dengan tenang. Ia kembali ke mejanya dan mengambil sebuah map tebal. Penyalahgunaan wewenang untuk menekan bawahan. Penggunaan fasilitas perusahaan, termasuk rumah dan kendaraan, untuk kepentingan pribadi di luar kontrak. Tindakan asusila yang mencoreng nama baik perusahaan. Dan puncaknya. Pak Wijaya berhenti sejenak, tatapannya semakin tajam. Perlakuan tidak manusiawi dan penghinaan publik terhadap salah satu karyawan kita di kantin, kemarin siang. Doni terkesiap. Insiden di kantin itu disebut. Itu masalah pribadi saya. Bukan urusan perusahaan. Saat Anda melakukannya di properti perusahaan, pada jam kerja, dan terhadap karyawan lain, itu 100% menjadi urusan perusahaan, tegas Pak Wijaya. Anda telah menciptakan lingkungan kerja yang beracun dan penuh ketakutan. Dan perusahaan ini tidak akan lagi menoleransinya. Doni tertawa getir, tawa orang yang terpojok. Saya tidak akan terima ini. Saya akan bawa masalah ini ke Dewan Direksi. Saya akan menuntut. Saya akan bicara pada pemilik perusahaan ini. Silakan saja, jawab Pak Wijaya, tapi saya pastikan Anda akan kalah. Karena keputusan ini datang langsung dari pemilik perusahaan. Doni membeku. Pemilik? Siapa pemiliknya? Selama ini tidak ada yang pernah tahu siapa dia. Pak Wijaya tersenyum misterius. Percayalah, Doni, Anda mengenalnya. Bahkan, Anda mengenalnya jauh lebih baik dari yang Anda kira. Kalimat itu membuat kepala Doni semakin pusing. Apa maksudnya? Siapa yang ia kenal? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Pak Wijaya mendorong sebuah amplop yang sama ke arahnya. Ini surat Anda, katanya. Semua fasilitas Anda, termasuk akses perbankan perusahaan, rumah dinas, dan kendaraan, akan ditarik kembali efektif hari ini juga. Petugas keamanan sudah menunggu Anda di bawah. Anda punya waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dari rumah, di bawah pengawasan. Setelah itu, Anda dilarang keras untuk menginjakan kaki di properti perusahaan manapun. Penyebutan rumah dan mobil membuat kenyataan pahit itu menghantam Doni dengan kekuatan penuh. Ini bukan hanya kehilangan pekerjaan. Ini adalah kehilangan segalanya. Kehilangan gaya hidup, status, dan kemewahan yang selama ini ia puja. Kekuatan seolah terkuras dari kakinya. Ia jatuh terduduk di kursi yang tadi ditolak olehnya. Wajahnya yang semula merah, karena marah kini pucat pasi. Keluar, perintah Pak Wijaya, suaranya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Dengan langkah gontai, Doni keluar dari ruangan itu. Di luar, Rina, Santi,
dan ibunya menatapnya dengan penuh harap. Tapi melihat wajah Doni yang sama hancurnya, harapan mereka musnah. Mereka kini adalah trio pecundang yang menyedihkan. Belum sempat mereka saling bicara, dua orang petugas keamanan berbadan tegap menghampiri mereka. "Mari, Bapak, Ibu. Kami antar ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi," kata salah satu dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Doni, Rina, dan Santi digiring melewati koridor eksekutif, turun dengan lift, dan melintasi lantai divisi pemasaran yang ramai. Semua mata kini tertuju pada mereka. Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanyalah tatapan-tatapan telanjang yang penuh dengan penghakiman dan sedikit rasa puas. Perjalanan singkat dari lift ke meja kerja mereka terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidup mereka. Pesta kemenangan mereka telah berakhir dengan cara yang paling tragis. Mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Perjalanan dari lantai 30 ke lobi utama terasa seperti perjalanan turun ke neraka. Setiap lantai yang mereka lewati di dalam lift kaca seolah merenggut satu lapisan harga diri mereka. Doni, Rina, dan Santi berdiri diam di bawah pengawasan dua petugas keamanan, masing-masing memeluk sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa kehidupan kantor mereka. Tidak ada lagi tawa angkuh, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah wajah pucat, mata kosong, dan keheningan yang memekakan. Saat pintu lift terbuka di lobi, semua aktivitas seolah berhenti. Puluhan pasang mata menoleh ke arah mereka. Karyawan yang berlalu lalang, resepsionis, bahkan kurir yang sedang mengantar paket, semuanya berhenti sejenak untuk menyaksikan pemandangan yang tak ternilai itu. Sang manajer sombong dan para pengikutnya digiring keluar seperti pesakitan. Doni bisa merasakan setiap tatapan itu seperti jarum yang menusuk kulitnya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya, jauh lebih panas dari amarahnya. Di dekat pintu keluar, Ibu Sarah menunggu dengan cemas. Melihat ketiga anaknya digiring oleh satpam, ia langsung panik dan berlari menghampiri. "Doni, ada apa ini? Kenapa kalian dikawal seperti ini? Apa yang terjadi?" Pekiknya, suaranya yang melengking menarik lebih banyak perhatian. Doni tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, menatap lurus ke depan, berharap bisa segera lenyap dari tempat itu. Ini semua pasti salah paham. Anak saya ini manajer di sini. Kalian tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Ibu Sarah mencoba menghalangi salah satu petugas keamanan, namun petugas itu dengan sopan tapi tegas menyingkirkannya. "Mohon maaf, Bu, kami hanya menjalankan tugas," kata petugas itu. Akhirnya, mereka tiba di pintu kaca raksasa yang memisahkan lobi dengan dunia luar. Pintu itu bergeser terbuka, dan mereka didorong dengan lembut untuk keluar. Saat pintu itu kembali tertutup di belakang mereka, bunyinya terdengar begitu final, seperti pintu penjara yang dikunci. Mereka berempat kini berdiri di trotoar yang sibuk, di bawah terik matahari siang, memeluk kotak masing-masing, terdampar dan kebingungan. Sopir pribadi yang biasanya sudah menunggu dengan mobil yang dingin ber-AC, tidak terlihat dimanapun. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka selama beberapa saat, sebelum akhirnya pecah oleh isak tangis Santi. "Habislah kita, habislah semuanya," ratapnya. Ledakan emosi Santi seolah menjadi pemantik. Ibu Sarah, yang otaknya akhirnya bisa mencerna kenyataan pahit itu, langsung menoleh ke arah Rina dengan tatapan membunuh. "Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan," teriaknya sambil menunjuk wajah Rina. "Sejak kamu dekat dengan anakku, semuanya jadi berantakan. Kamu itu pembawa sial." Rina, yang juga berada di puncak keputusasaan, tidak terima disalahkan. "Kenapa jadi salahku?" balasnya dengan histeris. "Bukan aku yang memecat mereka. Tanyakan saja pada anak kesayanganmu ini. Apa yang sudah dia perbuat sampai kita semua jadi begini? Beraninya kamu menyalahkan anakku." "Diam. Diam semuanya." Doni akhirnya meledak. Amarah, rasa malu, dan keputusasaan bercampur menjadi satu dalam teriakannya. Ia melempar kotak kardus di tangannya ke tanah, isinya berhamburan di trotoar. "Kalian pikir dengan saling menyalahkan keadaan akan jadi lebih baik? Otak kalian di mana?" Pertengkaran mereka di pinggir jalan itu menjadi tontonan gratis bagi orang-orang yang lewat. Mereka kini bukan lagi keluarga terhormat,
melainkan sebuah keluarga disfungsional yang sedang mempertontonkan aib mereka di depan umum. Setelah saling berteriak hingga kehabisan napas, mereka akhirnya terdiam, diliputi kelelahan dan keputusasaan. Mereka harus pulang. Tapi bagaimana? Dengan enggan, Doni memanggil sebuah taksi biasa. Pemandangan keluarga yang berpakaian mahal itu berdesakan masuk ke dalam taksi sempit sambil membawa kotak-kotak kardus adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Hanya suara isak tangis Santi dan Rina yang sesekali terdengar, beradu dengan suara klakson kendaraan di luar. Saat taksi memasuki gerbang utama kompleks perumahan mereka, secercah harapan muncul di benak Doni. Setidaknya, mereka masih punya rumah. Tempat untuk bersembunyi, tempat untuk memikirkan langkah selanjutnya. Namun, harapan itu langsung musnah dan digantikan oleh horor yang tak terbayangkan saat taksi berbelok ke jalan di depan rumah mereka. Di sana, di depan rumah mereka yang megah, pemandangan itu terhampar seperti adegan dalam mimpi buruk. Sebuah truk kontainer besar terparkir di halaman, pintunya terbuka lebar. Beberapa pria berseragam dengan sigap mengangkut perabotan keluar dari rumah mereka. Sofa kulit yang mahal, meja makan dari kayu jati, televisi layar datar berukuran raksasa. Di jalan, sebuah mobil derek sedang bersiap untuk mengangkut mobil sport milik Rina yang terparkir di garasi. Tidak. Doni berteriak dari dalam taksi. Ia melempar beberapa lembar uang pada sopir dan melompat keluar, bahkan sebelum taksi berhenti sempurna. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua perampok. Ibu Sarah, Rina, dan Santi ikut berlari keluar. Mata mereka terbelalak ngeri melihat isi rumah mereka dilucuti di depan mata mereka sendiri. Doni berlari seperti orang kesetanan menuju teras rumahnya, namun langkahnya dihentikan oleh seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan jas. Di belakang pria itu, berdiri dua orang petugas keamanan yang berbadan tegap. "Selamat siang, Bapak Doni," sapa pria itu dengan tenang. "Perkenalkan, nama saya Budi, saya dari tim manajemen aset perusahaan. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah resmi." "Surat perintah apa?" "Ini rumah saya. Saya membelinya dengan uang saya sendiri," raung Doni, wajahnya merah padam. Pria bernama Budi itu hanya tersenyum tipis. "Saya rasa ada kesalahpahaman, Pak. Rumah ini, beserta kedua mobil dan seluruh isinya, terdaftar sebagai aset perusahaan yang diberikan kepada Anda sebagai fasilitas jabatan. Mengingat jabatan Anda sudah tidak ada lagi, maka sesuai kontrak kerja yang Anda tanda tangani, semua fasilitas ini harus dikembalikan kepada perusahaan." Budi menyodorkan sebuah map berisi dokumen-dokumen legal. Doni merebutnya dengan kasar. Tangannya gemetar saat membaca setiap klausul yang tertera. Semuanya benar. Ia memang menandatangani kontrak itu dulu, tapi ia tidak pernah benar-benar membacanya. Ia terlalu silau dengan kemewahan yang ditawarkan. Di belakangnya, Ibu Sarah sudah tidak bisa lagi menahan diri. "Hartaku, perhiasanku, guci antikku," jeritnya. Ia mencoba menerobos masuk ke dalam rumah, namun dua petugas keamanan langsung menghalangi jalannya. "Minggir, biarkan aku masuk. Semua barang berhargaku ada di dalam." Ia meronta-ronta, namun tenaganya tak sebanding. Akhirnya, ia ambruk ke atas rumput taman yang terawat sempurna, menangis meraung-raung sambil memukul-mukul tanah. "Kita akan jadi gembel. Kita akan hidup di jalanan. Tamat sudah riwayat kita." Rina pun sama histerisnya. Ia menunjuk ke arah para pekerja yang sedang mengangkut lemari pakaiannya. "Tas-tasku. Sepatuku. Jangan sentuh barang-barangku, bajingan," teriaknya. Namun, tidak ada yang memedulikannya. Di tengah kekacauan itu, para tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Pintu dan gorden tersibak. Mereka menatap pemandangan itu dengan campuran rasa kaget dan puas. Keluarga Doni yang selama ini selalu pamer kekayaan dan bersikap sombong, kini tengah mengalami kejatuhan yang paling memalukan. Mereka menjadi tontonan. Doni berdiri mematung di tengah halaman, map di tangannya terasa begitu berat. Suara jeritan ibunya, tangisan Rina, dan tatapan para tetangga menghantamnya dari segala arah. Ia merasa seperti telanjang di tengah keramaian. Kekuatannya seolah lenyap, digantikan oleh kehampaan yang dingin.
Pria bernama Budi itu mendekatinya lagi. "Bapak Doni dan keluarga," katanya dengan nada yang tetap profesional. "Kami berikan waktu 30 menit. Anda semua boleh masuk untuk mengambil barang-barang yang sifatnya pribadi dan esensial. Pakaian, dokumen-dokumen penting, dan album foto. Hanya itu. Tim kami akan mengawasi. Silakan." Perintah itu adalah belas kasihan terakhir yang terasa seperti penghinaan terbesar. Dengan langkah gontai, disaksikan oleh para tetangga, mereka berempat digiring masuk ke dalam rumah mereka untuk terakhir kalinya. Bagian dalam rumah itu sudah porak-poranda. Ruang tamu yang dulu megah kini kosong melompong, menyisakan gema langkah kaki mereka yang terdengar menyedihkan. Dinding-dinding yang dulu dihiasi lukisan mahal kini telanjang, menampakkan bekas paku yang seperti luka menganga. Mereka berjalan ke kamar masing-masing, mengambil koper, dan mulai memasukkan sisa-sisa kehidupan mereka yang masih diizinkan untuk mereka bawa. Di luar, suara mesin truk yang dinyalakan terdengar seperti genderang kematian bagi kemewahan mereka. Waktu 30 menit terasa seperti kilatan petir yang menyambar. Di dalam rumah yang kini terasa asing dan kosong, Doni, Rina, Ibu Sarah, dan Santi bergerak panik seperti tikus di dalam labirin. Mereka memasukkan pakaian dan sisa-sisa harga diri mereka ke dalam koper-koper, diiringi isak tangis dan saling menyalahkan dalam bisikan-bisikan putus asa. Tepat saat mereka menyeret koper terakhir mereka menuju pintu depan, siap untuk diusir ke jalanan, deru mesin mobil yang halus terdengar berhenti tepat di halaman rumah. Bukan suara truk pengangkut barang, melainkan suara mobil mewah yang jauh lebih berkelas dari apapun yang pernah mereka miliki. Sontak, langkah mereka terhenti. Melalui pintu yang terbuka lebar, mereka melihat sebuah sedan hitam legam yang mengilap berhenti dengan anggun. Seorang pria berjas rapi, seorang sopir pribadi, turun dan dengan sigap membuka pintu belakang. Semua mata terpaku pada pintu itu. Sepasang sepatu hak tinggi yang elegan menjejak aspal terlebih dahulu, diikuti oleh sesosok wanita yang melangkah keluar dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna putih gading yang dirancang sempurna, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya yang dihiasi riasan tipis memancarkan ketenangan yang dingin. Jantung Doni, Rina, Ibu Sarah, dan Santi seolah berhenti berdetak. Dunia mereka seakan membeku. Wanita itu adalah Maya. Namun, ini bukanlah Maya yang mereka kenal. Bukan staf administrasi pendiam yang mereka hina kemarin. Ini adalah versi lain dari Maya. Seorang wanita yang tatapannya tajam dan posturnya memancarkan otoritas mutlak. Pak Wijaya dan Pak Budi, sang pengacara, yang sejak tadi mengawasi proses pengosongan rumah, langsung menghampiri Maya dan menundukkan kepala dengan penuh hormat. Semua instruksi sudah hampir selesai dilaksanakan. "Ibu Maya," lapor Pak Budi. Mendengar panggilan, "Ibu Maya," yang penuh takzim itu, lutut Ibu Sarah terasa lemas. Doni menatap pemandangan itu dengan napas tercekat. Kebingungan di otaknya mulai berubah menjadi sebuah kengerian yang tak terlukiskan. "Ma Maya?" Doni berhasil mengeluarkan suara, terdengar serak dan gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Kenapa mereka memanggilmu seperti itu?" Maya melangkahkan kakinya perlahan, mendekati mereka berempat yang berdiri mematung seperti sekumpulan patung lilin yang mulai meleleh. Tatapannya menyapu mereka satu persatu, dingin dan menusuk. Ia berhenti tepat di hadapan Doni, suaminya yang kini menatapnya seolah melihat hantu. Lalu, dengan suara yang tenang namun menggema di tengah keheningan yang mencekam, Maya mengucapkan kalimat yang menghancurkan dunia mereka. "Karena akulah pemiliknya, Doni," katanya. "Aku adalah pemilik perusahaan tempatmu dulu bekerja. Aku pemilik rumah ini, mobil-mobil itu, dan semua kemewahan yang selama ini kau nikmati seolah itu milikmu." Hening. Bahkan angin seolah berhenti berembus. Kalimat itu menghantam mereka seperti badai. Ibu Sarah terhuyung ke belakang, mulutnya ternganga tanpa suara, wajahnya pucat pasi. Rina menatap Maya dengan ngeri, citra wanita, kucel, yang ia hina kemarin hancur berkeping-keping, digantikan oleh sosok raksasa yang kini berdiri di hadapannya. Dan Doni, di benaknya terngiang kembali kalimat misterius Pak Wijaya, "Anda mengenalnya jauh lebih baik dari yang Anda kira." Semuanya kini menjadi jelas. Kebohongan ini, sandiwara ini, ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan.
Kekuatan di kakinya lenyap. Ia jatuh berlutut di atas halaman rumput, bukan untuk memohon, tapi karena syok yang begitu dahsyat hingga tubuhnya tak mampu lagi menopang. Maya menatap suaminya yang kini berlutut di kakinya, hancur dan tak berdaya. Tidak ada raut kasihan di wajahnya. "Selamat datang di kenyataan," ucap Maya dengan dingin, sebelum berbalik badan. Pertunjukan baru saja dimulai. Kenyataan yang diungkapkan oleh Maya menggantung di udara, seperti awan badai yang siap meledak. Untuk beberapa saat yang terasa abadi, tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang bersuara. Mereka berempat, Doni, Rina, Ibu Sarah, dan Santi, hanya bisa menatap sosok Maya yang berdiri tegak dengan tatapan ngeri. Orang pertama yang tersadar dari kelumpuhan syok adalah Ibu Sarah. Naluri untuk bertahan hidup dan ketakutan akan kemiskinan yang hina mengalahkan semua kesombongannya. Dengan gerakan panik yang kikuk, ia melepaskan pegangannya pada koper dan berlari tertatih-tatih ke arah Maya, lalu tanpa ragu menjatuhkan dirinya dan memeluk kaki Maya. "Nak Maya, ampuni ibu, nak," jeritnya, air mata buaya langsung membanjiri wajahnya yang pucat. Ia bersujud, mencium debu di sepatu mahal menantunya yang baru saja ia sadari adalah seorang ratu. "Ibu tidak tahu, nak. Sungguh, ibu buta. Maafkan semua perkataan ibu. Kami mohon, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Makan apa nanti? Tolong, kasihani kami, nak Maya." Melihat tindakan ibunya, Santi pun ikut tersadar. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah dan merangkak mendekat, menangis tersedu-sedu. "Iya, Mbak Maya, maafkan kami, Mbak. Kami semua salah. Kami hilaf. Tolong jangan hukum kami sekejam ini, Mbak. Kami mohon." Rina, di sisi lain, membeku ketakutan. Ia sadar posisinya adalah yang paling buruk. Dengan putus asa, ia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. "Ibu Maya," katanya dengan suara gemetar, Saya tidak terlibat sedalam mereka. Saya hanya dipengaruhi oleh Doni. Dia yang memaksa saya. Tolong, Bu, lepaskan saya. Saya akan pergi jauh dan tidak akan pernah mengganggu hidup ibu lagi." Di tengah paduan suara permohonan yang menyedihkan itu, Doni akhirnya mengangkat wajahnya dari posisi berlututnya. Matanya merah dan bengkak. Pria yang kemarin siang begitu angkuh, kini tampak begitu hancur dan hina. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia merangkak di atas lututnya, mendekati wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang telah ia injak-injak harga dirinya. Ia meraih ujung jemari Maya dengan tangannya yang gemetar. "Maya, sayang, maafkan aku," bisiknya, suaranya parau oleh tangis yang tertahan. Aku buta, Maya. Aku dibutakan oleh kesombongan, oleh uang, oleh hasutan mereka. Tapi percayalah, jauh di dalam hatiku aku masih mencintaimu." Ia menatap Maya dengan tatapan memelas yang paling menyedihkan. "Beri aku satu kesempatan lagi, Maya. Hanya satu. Aku akan ceraikan Rina detik ini juga. Aku akan usir mereka semua dari hidup kita. Kita bisa mulai dari awal lagi, seperti dulu. Aku mohon padamu demi pernikahan kita, Maya. Ampuni aku." Seluruh drama itu berlangsung di bawah tatapan dingin Maya. Ia membiarkan mereka menangis, membiarkan mereka bersujud, membiarkan mereka mengeluarkan semua penyesalan palsu mereka. Wajahnya tetap tenang, hatinya sekeras baja. Perlahan, ia menarik kakinya dari pelukan Ibu Sarah. Ia menyentakkan tangannya hingga terlepas dari genggaman Doni. Ia menatap mereka semua satu persatu dari atas ke bawah, seolah sedang mengamati serangga-serangga yang malang. "Permohonan kalian," kata Maya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh semua orang, "tidak lahir dari penyesalan, tapi dari ketakutan. Kalian tidak menyesal telah menyakitiku. Kalian hanya menyesal karena ketahuan." Ia menatap Rina. "Kau bukan korban. Kau adalah rekan konspirasi yang menikmati setiap detiknya." Lalu, ia menatap Doni yang masih berlutut di hadapannya. "Cinta? Pernikahan? Kau sendiri yang membakar semua itu menjadi abu kemarin siang. Tidak ada yang tersisa untuk dimulai kembali. Semuanya sudah terlambat." Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Maya berbalik, tidak sudi lagi melihat wajah-wajah mereka. Ia melangkah dengan anggun menuju mobilnya,
meninggalkan mereka dalam kubangan air mata dan keputusasaan. Pak Wijaya maju selangkah. "Waktu kalian sudah habis," katanya dengan tegas. "Silakan tinggalkan properti ini sekarang juga." Doni, Ibu Sarah, Rina, dan Santi hanya bisa menatap punggung Maya yang menghilang ke dalam mobil mewah itu. Pintu mobil tertutup, dan perlahan mobil itu melaju meninggalkan halaman, membawa serta semua harapan terakhir mereka. Mereka kini benar-benar sendirian, terdampar di antara puing-puing kemewahan mereka, dengan jeritan penyesalan yang tak akan pernah didengar lagi. 2 hari telah berlalu sejak drama di halaman rumah itu. Langit Jakarta yang biasanya kelabu tampak cerah, seolah ikut merayakan awal yang baru. Di lantai teratas gedung perusahaan, di dalam ruang kantor CEO yang megah dengan pemandangan kota 360 derajat, Maya duduk dengan tenang di balik meja kerjanya. Tidak ada lagi jejak kerapuhan di wajahnya. Yang ada hanyalah aura seorang pemimpin yang fokus dan memegang kendali penuh. Di hadapannya, duduk seorang pria parubaya berpenampilan necis, pengacara pribadinya. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah map berisi dokumen-dokumen final yang akan menjadi titik penutup dari babak tergelap dalam hidupnya. "Semua sudah siap sesuai instruksi Ibu Maya," kata pengacara itu dengan nada hormat. "Surat gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran emosional. Tidak ada tuntutan harta gono gini, karena memang tidak ada harta bersama yang perlu dibagi. Semua adalah murni milik Ibu." Maya mengangguk pelan. Ia mengambil dokumen itu dan membacanya sekali lagi. Setiap kata di dalamnya terasa seperti palu hakim yang mengetuk vonis akhir bagi pernikahannya yang gagal. Namun, anehnya, tidak ada rasa sakit atau sedih. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan, seolah sebuah beban berat yang tak terlihat akhirnya akan terangkat dari pundaknya. Ia mengambil sebuah pulpen mewah dari tempatnya, membuka tutupnya, dan tanpa ragu sedikitpun, membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tintanya tegas dan mantap, sama seperti keputusannya. "Sudah selesai," kata Maya sambil mendorong kembali map itu ke arah pengacaranya. "Pastikan surat ini sampai ke tangannya hari ini juga. Saya ingin semua ini berakhir secepatnya." "Baik, Bu. Tim kami akan segera mengantarkannya," jawab sang pengacara. "Sebagai informasi, kami sudah mengetahui lokasi mereka. Mereka kini menumpang di rumah seorang kerabat jauh di sebuah gang sempit di pinggiran kota." Maya hanya mengangguk, tidak menunjukkan emosi apapun. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Setelah pengacaranya pergi, ia kembali menatap pekerjaannya. Ia tidak membiarkan masa lalunya mengusik masa depannya. Sore harinya, saat ia sedang meninjau laporan keuangan, Pak Wijaya masuk ke ruangannya. "Permisi, Bu Maya," sapanya. "Saya hanya ingin melaporkan bahwa suasana kantor sudah kembali kondusif. Para karyawan tampak lebih bersemangat. Mereka semua sangat menantikan rapat umum pertama yang akan Ibu pimpin besok." Maya tersenyum tulus, senyuman yang berbeda dari senyum misteriusnya dulu. Ini adalah senyuman hangat seorang pemimpin. "Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini, Pak. Anda adalah pilar perusahaan ini. Tolong siapkan semuanya untuk besok. Sudah saatnya perusahaan ini berlari lebih kencang." Setelah Pak Wijaya keluar, Maya bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela raksasa. Ia menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit senja dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan singkat dari pengacaranya. Dokumen sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Tidak ada perlawanan. Maya membaca pesan itu, lalu dengan tenang menghapusnya. Ia tidak merasakan lonjakan kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Pintu menuju masa lalunya telah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Kini, di hadapannya, terbentang masa depan yang cerah dan bersih. Sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warni kebahagiaan dan kesuksesannya sendiri. 1 bulan telah berlalu. Waktu berjalan maju tanpa peduli pada mereka yang tertinggal dalam penyesalan. Bagi Maya, 1 bulan ini adalah periode transformasi total. Hari ini adalah hari yang penting, hari di mana ia akan secara resmi memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pemimpin visioner di hadapan seluruh karyawannya. Auditorium utama perusahaan penuh sesak. Ratusan pasang mata menatap ke arah panggung dengan rasa ingin tahu dan sedikit cemas.
Mereka semua sudah mendengar desas-desus tentang pemilik misterius yang akhirnya menampakkan diri, sosok yang sama yang dengan satu gebrakan berhasil membersihkan jajaran manajerial yang beracun. Ketika Maya melangkah ke atas panggung, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Ia tidak lagi mengenakan kemeja katun sederhana. Hari ini, ia memakai gaun kerja berwarna biru navy yang memancarkan profesionalisme dan keanggunan. Ia berdiri di podium, menatap wajah-wajah karyawannya dengan senyum yang tulus dan hangat. "Selamat pagi, semuanya," sapanya, suaranya yang tenang dan jelas menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin bertanya-tanya, siapa saya? Nama saya Maya, dan selama ini, saya adalah pemilik dari perusahaan yang kita banggakan ini." Riuh rendah kekagetan terdengar di antara para hadirin. Mereka yang pernah melihatnya sebagai staf administrasi biasa kini menatapnya dengan mulut ternganga. "Saya sengaja bekerja di antara kalian selama beberapa tahun terakhir," lanjut Maya. "Saya ingin melihat perusahaan ini dari dekat, bukan dari laporan-laporan di atas kertas. Saya ingin merasakan langsung denyut nadinya, memahami tantangannya, dan yang terpenting, mengenal orang-orang hebat yang menjadi tulang punggungnya." Ia berhenti sejenak, matanya menatap berkeliling, mencoba terhubung dengan para karyawannya. "Saya juga melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Saya melihat budaya kerja yang dibangun di atas ketakutan, bukan rasa hormat. Saya melihat arogansi, bukan kolaborasi. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, saat saya mengambil alih kepemimpinan, semua itu harus berakhir." Restrukturisasi yang terjadi beberapa waktu lalu mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Tapi saya ingin menegaskan, itu bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari sebuah era baru bagi perusahaan kita. Era di mana setiap suara didengar, setiap ide dihargai, dan setiap individu dihormati, tidak peduli apapun jabatannya. Kita akan membangun perusahaan ini bersama-sama, dengan fondasi integritas, inovasi, dan rasa kekeluargaan yang sejati. Pidato Maya yang singkat namun penuh makna itu disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh. Para karyawan, yang selama ini bekerja di bawah tekanan, merasa mendapatkan secercah harapan. Setelah acara selesai, Maya tidak langsung kembali ke ruangannya. Ia turun dari panggung, menyalami para karyawannya, mendengarkan keluh kesah mereka, dan tertawa bersama mereka. Ia menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang membumi, bukan ratu yang duduk di menara gading. Kehidupan Maya telah menemukan ritmenya yang baru. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan yang ia cintai, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya dengan tulus. Malam harinya, ia habiskan di apartemennya yang damai, membaca buku, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat sambil menatap pemandangan kota. Luka masa lalunya telah sembuh, meninggalkan bekas tipis yang hanya berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Ia benar-benar bahagia. Sementara fajar baru menyingsing cerah dalam kehidupan Maya, di sudut lain kota yang kumuh dan terlupakan, malam seolah tak pernah berakhir bagi Doni dan keluarganya. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petak dengan 2 kamar sempit di sebuah gang yang becek dan berbau apak. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Suara bising dari tetangga yang bertengkar dan lalu lalang pedagang kaki lima, menjadi musik latar kehidupan baru mereka yang menyedihkan. Kemewahan telah lenyap tanpa sisa. Mereka makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan mie instan. Ibu Sarah, yang dulu selalu tampil glamor, kini tampak seperti wanita tua yang kelelahan dan penuh amarah. Setiap hari ia habiskan untuk mengomel dan menyalahkan semua orang atas nasib mereka. "Lihat, gara-gara kesombonganmu, Doni, kita sekarang hidup seperti ini," omelnya pada suatu sore saat mereka duduk di lantai beralaskan tikar tipis. "Coba saja dulu kamu tidak macam-macam. Coba saja kamu rawat istrimu yang ternyata kaya raya itu. Kita pasti masih hidup enak." Santi, yang baru pulang dari pekerjaan barunya sebagai kasir di sebuah minimarket, membanting tasnya dengan kesal. "Sudahlah, Bu, jangan mulai lagi. Aku lelah. Gajiku kecil, pekerjaanku berat, dan ibu hanya bisa mengeluh setiap hari." Rina sudah lama pergi. Seminggu setelah mereka diusir, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Doni. Ia kabur tanpa pamit, membawa serta sisa-sisa harga dirinya,
dan kabarnya kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan di luar kota. Dan Doni, ia adalah sosok yang paling hancur. Setiap hari ia habiskan dengan melamun di sudut ruangan yang pengap. Reputasinya di dunia kerja sudah hancur lebur. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia telah masuk daftar hitam. Pria yang dulu begitu gagah dan berkuasa, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan sorotnya kosong. Malam itu, saat ibunya dan adiknya kembali bertengkar hebat karena masalah uang yang sepele, Doni hanya menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang retak. Ia melihat seorang pecundang. Seorang pria yang memiliki segalanya di genggaman tangannya, istri yang tulus, dan ternyata luar biasa kaya, karir yang cemerlang, kehidupan yang mewah, dan ia menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri hanya karena kesombongan dan kebodohan. Penyesalan adalah racun yang menggerogotinya setiap detik, setiap hari. Ia sering menangis dalam diam di tengah malam, bukan karena merindukan kemewahannya, tetapi karena merindukan kesempatan yang telah ia sia-siakan. Ia teringat pada senyuman Maya di kantin hari itu. Senyuman yang dulu ia anggap sebagai senyuman kekalahan, kini ia sadari adalah senyuman perpisahan. Dan di dalam penjaranya yang bernama penyesalan, ia tahu bahwa ia akan dihukum seumur hidupnya. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan masa depan dan kedamaian selamanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Jangan pernah meremehkan ketenangan dan kesabaran seseorang, karena di dalam diamnya bisa tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan istana keangkuhan yang paling tinggi sekalipun. Roda kehidupan akan selalu berputar. Hormatilah sesama tanpa memandang status, karena mereka yang kau injak saat berada di atas, mungkin adalah satu-satunya harapanmu saat kau jatuh terpuruk.